Halo, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian sudah melakukan ibadah kalian. Dan kini bahas-bahas film akan mengisi waktu gabrut kalian. Kali ini kita bahas alur cerita yang masih hangat-hangatnya dan yang pastinya sangat menegangkan dan sangat brutal. Apalagi pemeran utamanya adalah Scott Adkins. Ya, tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita bahas alur cerita film yang berjudul Takeover 2024. Di awal film kita akan diperkenalkan dengan seorang penembak jitu. Kita taruh aja dengan nama Uco, yang sedang mendapatkan tugas untuk menggame overkan wali kota Solo. Wali kota korup. Si Uco tidak sendirian, dia juga bersama temannya. Kita taruh aja nama temannya ini si Asep. Dulunya mereka berdua adalah pasukan daripada Inggris, yang sekarang bekerja di militer swasta. Sambil menunggu targetnya datang, mereka pun mengupat-ngupat bersama membahas tentang apakah Tuhan itu ada. Namun dari pendapat si Uco, ia mengatakan Tuhan itu tidak ada. Dan apabila mereka semua sudah mati, maka kehidupan pun ikut berakhir. Tapi beda hal ini dengan si Asep. Si Asep yang sering ikut majelis taklim di samping rumah Pak Leman, dia mengatakan bahwa Tuhan itu ada. Dan sesudah mati ada kehidupan lagi. Setelah berbincang cukup lama, si Asep pun mengatakan bahwa dirinya sudah memesan sebuah hotel di Amsterdam yang bisa mereka tempati 2 minggu ke depan. Hal ini si Asep lakukan sebab mereka berdua sudah lama tidak liburan. Apalagi bersama betina-betina di Amsterdam begitu wow. Mendengar hal ini, si Uco pun malah menjawab kalau ia tidak bisa berjanji untuk datang ke Amsterdam. Sesudah berbicara cukup lama, wali kota yang menjadi target mereka pun tiba di sana. Si Asep dan si Uco pun ia bersiap-siap. Terlihat para warga yang sedang berdemo di depan kantor wali kota, karena mereka sudah tahu kalau si wali kota ini adalah seorang yang korup. Ditambah lagi ia juga menjalankan bisnis senjata ilegal. Namun di depan para warganya sendiri, si wali kota malah bermesraan dengan bininya tanpa peduli kepada rakyatnya. Pada saat si Uco akan menembak si wali kota, istri si wali kota malah melihat kepada arah si Uco. Hingga dengan cepat ia pun melindungi suaminya. Karena tembakan pertama tidak kena, sama seperti aku menembak kamu. Bang, jangan curhat bang. Karena tembakan pertama gagal, si Asep pun membujuk si Uco untuk terus dalam posisi fokus di tembakannya. Dan dengan tembakan yang kedua, wali kota pun mondar. Akhirnya si Uco pun berhasil menyentuh hatinya. Ini beda ceritanya sama kau bang. Udah jangan kau ceritain. Fokus. It's a confirmed kill. See that? She looked right at me. Lalu mereka berdua pun OTW. Ketika si Uco dan si Asep hendak mau melompat ke tempat yang sudah disediakan, mereka malah melihat anak buah si wali kota yang sudah mulai mengepung. Akhirnya mereka berdua pun masuk ke dalam gedung dan sempat membabat rata beberapa anak buah si wali kota. Setelah itu si Uco dan si Asep pun kabur. Akan tetapi sayangnya para anak buah si wali kota yang lain sudah ada di situ. Uco dan si Asep pun harus tertangkap oleh mereka. Sepertinya tidak ada jalan melarikan diri untuk mereka. Sedangkan di sisi lain, para polisi dan deterjen FBI masih dalam perjalanan menuju KTP. TKP bang? Itu dia. Lalu saat si Uco dan si Asep hendak digobrol, borgol bang? Ya. Tiba-tiba mereka berdua mampu melumpuhkan anak buah si wali kota. Uco dan Asep pun kabur melalui arah timur, lalu lompat dari atas hingga masuk ke dalam mobil pengangkut sampah. Tidak lama dari situ polisi dan FBI pun datang, tapi mereka sudah lenyap bagaikan rasa cintaku kepadamu. Singkat cerita, sekarang mereka sudah berada di dalam pesawat untuk pulang ke Solo. Pulang ke negeri asalnya, yaitu Inggris. Di sini si Asep yang melihat si Uco agak gelisah, ia pun bertanya, apakah antum baik-baik saja? Si Uco pun menjawab, hatinya mengalami guncangan hebat karena tadi si Uco salah tembak, yaitu menembak istri daripada wali kota. Mendengar hal itu, si Asep terus mencoba menenangkan Uco dan menyuruh si Uco untuk melupakan kejadian tersebut. Menurut si Asep, si wali kota dan istrinya sama-sama lunut yang memang pantas untuk diberi hukuman. Tidak lama dari situ, si Uco pun dihubungi oleh bosnya yang ingin bertanya bagaimana keadaan mereka berdua. Si Uco menjawab kalau mereka baik-baik saja.
Namun bos mereka yang diketahui kita taruhkan namanya aja si Unik, langsung tahu kalau si Ucok pasti mengalami depresi ringan akibat menembak istri wali kota. Si Unik yang tidak mau hati si Ucok terguncang, ia pun mengirim psikologi untuk diperiksa. Mendengar hal itu si Ucok menolak karena dirinya akan baik-baik saja. Dan si Unik pun tidak perlu merasa khawatir. Setelah beberapa jam kemudian, di sini si Asep sempat mengingatkan bahwa beberapa minggu lagi mereka harus kembali ke Amsterdam karena hotelnya sudah di-booking. Namun Ucok tidak bisa memutuskan apakah ia bisa ikut atau tidak. Kemudian mereka berdua pun pulang ke rumah masing-masing dengan kendaraannya. Beberapa hari pun berlalu. Ucok yang tengah jogging di tengah hutan karena ternyata rumahnya juga di hutan, berdampingan dengan Cage. Si Ucok menghabiskan waktunya dengan bekerja ringan seperti memotong kayu atau aktivitas lainnya. Pada suatu hari saat si Ucok sedang membersihkan persenjataannya, ia pun dihubungi oleh si Unik, yaitu bosnya tadi. Tapi selama ini ternyata si Ucok sudah tidak mau lagi mengangkat telepon bosnya itu. Di waktu yang sama, tiba-tiba si Ucok didatangi oleh seekor serigala yang membuat si Ucok langsung menodongkan senjatanya. Awalnya serigala itu hanya menatap kepada Ucok, namun lama-lama serigala pun kembali ke hutannya. Beberapa menit kemudian bosnya ini tetap menghubungi si Ucok saja, hingga si Ucok nggak enakan gitu ya. Dan ia pun akhir mengangkat panggilan bosnya itu. Hey, Tam. I'm good. Ternyata bosnya ini ingin melakukan pertemuan dengan si Ucok di negara Belanda, tepatnya di kota Amsterdam. Setelah berteleponan dengan bosnya, Ucok pun tiba-tiba teringat dengan Asep yang sekarang sedang berlibur di kota Amsterdam. Singkat cerita, Ucok pun tiba di Amsterdam dan di situ sudah dijemput oleh si Asep, dan si Asep menyangka bahwa si Ucok sudah tewas di tangan anak buah wali kota. Di tengah perjalanan menuju hotel, si Asep mengatakan kalau bosnya kemarin sempat menghubunginya juga untuk melakukan pertemuan pada minggu ini. Mereka berdua sudah tahu kalau dalam pertemuan ini bosnya pasti ingin memberikan misi lagi kepada mereka. Sebelum misinya dijalankan, si Asep mengajak Ucok untuk bersenang-senang terlebih dahulu di kota Amsterdam selama 2 hari aja. Setibanya di hotel yang dimaksud, mereka berdua langsung disambut oleh manajer hotel. Lalu manajer hotel membawa mereka berdua menuju kamar yang paling atas, yang kamar sudah lama di-booking oleh si Asep. Shit the bed again. I shit the bed once. One fucking time. Ternyata kamar itu begitu megah dan sangat besar dengan pemandangan indah. Dengan pemandangan indah kota Amsterdam. Bahkan untuk tempat tidurnya saja terbuat dari sutra, hingga si Ucok bertanya kepada si Asep, "Kok kamu mau membooking hotel semewah ini?" Si Asep pun menjawab kalau sebenarnya hotel itu sudah dibayar oleh bosnya, yaitu Unik. I remember it. I'm fucked. What are you talking about? Yaitu I'm a Unik. spotter. They don't need me. Bullshit. You can shoot. Not like you. You don't know how rare your abilities, do Kemudian you? saat si manajer hendak membuka Unjust. Kemudian Why saat, can't you just fucking kemudian saat get si that? manajer hendak membuka tirai, Ucok pun meminta. Okay, she's Kemudian gives saat a si manajer fuck? hendak membuka tirai, Ucok pun meminta si manajer agar menutupnya kembali. Si manajer mengatakan kalau pemandangan di luar, That's it. Really. si manajer mengatakan kalau pemandangan di luar itu luar. Just feels like it's Si manajer mengatakan kalau pemandangan keluar kota. So, Yeah. Si manajer mengatakan kalau pemandangan di luar akan begitu indah. Tapi si Ucok tetap saja ingin menutup tiranya karena ia dalam mode waspada. Karena siapa tahu kelompok si wali kota masih mengincar mereka. We're here for your massages. Setelah si manajer A gift pergi, from management. si Ucok pun akhirnya mengungkapkan jika di pertemuan nanti ia tidak mau lagi menerima misi mereka. Jika pertemuan nanti ia tidak mau lagi menerima misi dari Unik, sebab Ucok akan memutuskan pensiun. Mendengar hal itu, Asep pun agak sedikit kesal karena menurut Asep ia adalah partnernya yang paling mantap. Asep juga memohon untuk memikirkan dulu keputusannya sebelum benar-benar pensiun. Ucok pun mengatakan jika kematian istri wali kota masih menghantui-nya.
I carry it with me all the time. Jika kematian istri wali kota masih menghantuinya, ditambah lagi si Unik yang yakin, ditambah lagi si If you show Ucok me your crystal ball. yakin walau tanpa, ditambah lagi Okay. si Ucok yakin walaupun tanpa dirinya, She's literally going to get the Asep ball masih right bisa. now. Apparently. Ditambah lagi, si Ucok yakin walau tanpa dirinya, si Asep masih bisa menjadi sniper atau pengintai yang hebat. Shit. That's some Harry Pada Potter akhirnya si Asep pun wizard menghargai shit. keputusan Ucok. Bahkan sekarang ia Hold juga on, akan wait, memikirkan come on. apakah dirinya I wanna ikut see you pensiun use it. atau Never tidak. had anyone see my future in a crystal ball before. Tidak lama Well, I dari must situ mereka confess the ball is just kedatangan a prophet dua too. orang betina cantik yang aduhai untuk memijat mereka. Singkatnya Asep langsung dalam posisi rebahan sementara si Ucok tidak mau dipijat. Si Ucok hanya ingin mengobrol lalu bertanya kepada dua gadis itu siapa nama mereka dan dari mana asal mereka. Salah satu dari mereka menjawab nama ia adalah Lily dan mereka datang dari Ukraina. Sedangkan yang berbaju merah bernama Mona, dia berasal dari Meksiko. Kemudian karena si Ucok tidak mau dipijat, Mona pun mencoba menghibur dengan mengatakan kalau ia bisa meramal. Lalu si Ucok pun ingin diramal oleh Mona mengenai isi hatinya sekarang. Mona mengatakan Ucok adalah seorang pria. Mona mengatakan Ucok adalah seorang pria yang tangguh. Ia akan hidup lebih lama daripada mereka bertiga. Bukan hanya itu saja, Mona juga menjelaskan kalau si Ucok mempunyai iman yang tinggi serta sangat percaya kepada Tuhan. Mendengar hal itu si Asep pun tertawa terbahak-bahak karena selama ini yang percaya kepada Tuhan hanyalah si Asep, sedangkan si Ucok tidak mengakui adanya Tuhan.